Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Maula dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menginput data dari Excel ke SPSS. Jangan lupa simak videonya ya. Oke, baik teman-teman, untuk langkah yang pertama, cara menginput data ke SPSS atau analisis deskriptif. Yang pertama, kita buka aplikasi SPSS-nya, lalu ketika sudah muncul seperti ini, kita ke menu variable view dulu. Nah, terus di tabel name ini, kita isi dengan X1 sampai X14. Dan setelah X14 yaitu total X. Dan selanjutnya yaitu Y1 sampai Y6. Dan total Y. Nah, setelah itu kita lihat di menu desimal, yaitu diganti angka 0, dan itu tidak boleh di copy paste ya teman-teman, harus manual. Jika sudah selesai, kita beralih ke volume, yaitu klik titik 3 dan angka 1. Di label ini ditulis sangat tidak setuju atau STS ya. Dilanjut yang kedua yaitu TS atau tidak setuju. Yang ketiga itu ada netral. Yang keempat sangat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Setelah dimasukkan semua, klik OK, dan seterusnya sampai ke total Y. Nah, setelah selesai di values, kita pindah ke measure. Ini diubah nominal ya teman-teman. Selain total X dan total Y itu diganti scale. Nah, setelah measure ini sudah selesai, kita pindah ke menu label, di mana ini hanya di total X itu dikasih harga, dan di total Y itu
keputusan. Nah, ketika sudah selesai, kita melakukan tahap kedua, yaitu bagaimana input data dari Excel ke SPSS. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabulasi datanya. Nah, langkah yang pertama itu kita copy semua sampai bawah. Dan kita kembali lagi ke SPSS dan di data view ya. Kita paste di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Memasuki langkah kelima, yaitu analyze. Untuk analisis deskriptif, kita pergi ke analyze, menu yang atas, terus ke deskriptif. Dan pertama-tama itu kita masukkan yang X1 sampai total X ya teman-teman. Nah, kita ke optimum. Kita klik mean, minimum, maksimum, dan standar deviation. Kita klik continue. Dan klik OK. Nah, ini untuk hasil dari analisis deskriptif yang variabel X-nya. Nah, untuk variabel Y-nya, itu kembali lagi ke sini, analyze, deskriptif, dan kita kembalikan dulu. Dan sekarang ke X1 sampai total Y ya teman-teman. Sama seperti tadi, yaitu klik mean, standar deviation, minimum, dan maksimum. Kita klik continue, lalu OK. Nah, ini untuk output hasil dari analisis deskriptif yang variabel Y-nya. Nah, jika sudah keluar outputnya, jangan lupa disimpan ya. Nah, untuk langkah selanjutnya itu cara menginput data SPSS analisis validitas ya. Kita kembali lagi ke analyze. Dan kita klik correlate bivariate. Dan kita masukkan datanya dari X1 sampai X14. Klik option. Setelah dimasukkan, langsung klik OK. Tapi jangan lupa klik person, total dan flag signifikan, dan klik OK. Nah, ini untuk hasil output correlation yang X ya teman-teman. Nah, untuk Y-nya gimana? Y-nya sama teman-teman. Kita kembali lagi ke analyze. Correlate bivariate. Yang X ini dipindah dahulu, dikeluarkan, dan kita makan. Nah, kita masukkan data X-nya. Dan jangan lupa untuk klik version, total, dan flag signifikannya. Nah, dan ini adalah hasil atau output dari correlation X dan Y. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya yaitu analisis reliability, yaitu kembali lagi ke SPSS, ke data awal yang ini. Kita pergi ke analyze lagi, terus ke scale, terus ke reliability analysis. Nah, setelah muncul kayak gini, kita ambil data X1 sampai Y14.
kita klik statistik. Nah, di sini kita jangan lupa klik scale dan scale live item. Dan continue. Nah, ini untuk output dari analisis reliability ya teman-teman, yang X. Nah, untuk yang gimana? Sama teman-teman. Kita kembali lagi ke analisis, style, dan kita kembalikan atau keluarkan. Jangan lupa klik scale dan scale live item. Continue. Lalu oke. Nah, ini untuk analisis reliability-nya yang Y. Setelah kita melakukan analisis reliability, kita ke uji asumsi klasik, yaitu yang pertama kita klik file dan new, dan kita membuat data baru lagi teman-teman. Nah, di tabel ini kita pilih di variabel view. Nah, di sini. Nah, di sini kita hanya klik X dan Y, teman-teman. Nah, seperti langkah yang pertama itu, di menu desimal kita ganti 0. Dan juga measure ini diganti scale. Nah, setelah itu kita pergi ke halaman selanjutnya, yaitu ke data view, di mana di sini kita mengcopy paste total X-nya saja. Kita copy dan ditaruh di sini. Nah, dan juga total Y di copy di copy dan ditaruh di Y ini, paste. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita pergi ke analyze kembali, lalu klik regression ke linear, klik linear. Nah, setelah itu kita klik linear. Nah, selanjutnya variabel X-nya itu ditaruh di independent dan Y-nya itu ditaruh di dependent. Nah, kita klik, setelah itu kita klik statistik dan kita klik estimate. Terus model F, descriptive, dan Colliarity Diagnosis, dan juga covariant matrix, teman-teman. Dan jangan lupa di Durbin-Watson-nya itu juga diklik. Nah, setelah itu continue. Nah, setelah itu kita klik plot. Nah, yang selanjutnya yaitu klik spread. Ini tuh ditaruh di X dan ini ditaruh di Y. Dan jangan lupa di standar residual itu klik
histogram, dan normal probability plot, dan continue. Dan yang ketiga, klik save. Nah, di plot ini kita centang unstandard yang ini dan continue. Nah, setelah selesai semua, kita klik OK. Nah, ini adalah output dari uji asumsi klasik, teman-teman. Nah, begitu.